Halo Permisa, selama ini kita bicara soal PhD gratis. Sekarang kita beralih dikit dan bertanya, apakah ada program S2 Master gratis atau ada yang diskon? Untuk menjawab ini, mari kita melihat berbagai tipe program S2 di Amerika, terutama di area STEM. Secara garis besar, ada 3 macam. Pertama, Master S2 profesional. Kedua, Master S2 melalui thesis research. Dan ketiga, Master S2 yang berada di dalam program PhD combo S2 S3. Mari kita perdalami satu persatu. Kita mulai dari Master S2 profesional. Ini banyak contoh, misal di University of Illinois, mereka ada Professional Master of Computer Science. Lalu juga di Rice University, ada Master of Computer Science di dalam Professional Master program mereka. Very simple, ini adalah program master standar. Lanjut, ada juga Master S2 melalui thesis research. Ini contoh di Virginia Tech ada Master of Science Thesis Option. Di University of Georgia ada juga Thesis Option, dan di UIUC ada juga Master of Computer Science that is Research Oriented. Jadi kita harus baca judul nama programnya dan juga deskripsinya supaya kita tahu perbedaannya. Yang terakhir, program S2 di dalam program PhD Combo S2 S3. Jadi bisa ditemukan di banyak situs online yang memberikan informasi bahwa dengan memasuki program PhD di Amerika, kalian akan mendapat master juga. Kalian bisa mendaftar langsung dari S1 dan masuk ke dalam program PhD tanpa perlu gelar S2 sebelumnya. Untuk selengkapnya, silakan menonton 2 video lainnya yang saya sudah post sebelumnya ya. Mari kita perdalami lagi ketiga program master yang berbeda-beda ini. Kita balik ke program Master S2 Profesional. Ini adalah program 1,5 atau 2 tahun di mana kalian mengambil kelas-kelas. Penuh sekali, 4 kelas setiap semester sampai lulus. Dan biasanya tidak ada waktu untuk melakukan research karena kelasnya berat dan banyak. Pro-nya, untuk mendaftar program profesional, kalian tidak memerlukan latar belakang yang dalam. Yang penting terlihat sebagai siswa yang rajin, GPA bagus, dan termotivasi. Sehingga sering dibilang lebih mudah untuk masuk ke dalam program ini. Ya, tapi juga tergantung ranking universitasnya juga ya. Kontranya, ini program mahal banget. Perlu dana sendiri, baik dari kantong sendiri atau dana dari pemerintah seperti LPDP, Fulbright, USAID, Kemendikbud, dan lain sebagainya. Saya akan sangat jujur di sini. Kenyataan yang menyedihkan adalah, jika Anda tidak mempunyai dana sendiri atau dana dari pemerintah, mimpi Anda untuk master di Amerika atau di luar negeri tidak bisa tercapai. Dan ini sayangnya di luar kendali Anda. Oke, sekarang kita transisi ke Master S2 melalui thesis research. Ini biasanya program 2 tahun. Mengambil kelas sedikit, hanya 2 atau 3 kelas setiap semester, tapi selain itu kalian diharuskan melakukan research dan juga bekerja sebagai asisten pengajar atau teaching assistant disingkat TA. Pro-nya, biasa siswa didanai sebagian, dapat diskon lah istilahnya. Contoh, ini ada artikel di mana siswa ini diterima di Carnegie Mellon University dengan merit-based scholarship yang mengcover 50% tuition-nya. Ini ada lagi, contoh siswa S1 dari salah satu universitas ternama di Tiongkok yang berkolaborasi riset dengan saya selama siswa ini masih S1. Dan dia diterima di banyak universitas di Amerika seperti CMU, Georgia Tech, Yale, UIUC, Toronto, San Diego, dan lainnya. Dan bahkan banyak mereka menawarkan scholarship. Tapi karena ini masih didanai sebagian, jadi teman-teman masih harus mencari sumber dana lainnya. Nah, tapi lebih bagus lagi, ada beberapa program Master S2 melalui thesis research yang memberikan biaya sepenuhnya. Jadi dalam konteks ini, kalian tidak memerlukan dana lain seperti LPDP, Fulbright, USA, dan lain sebagainya. Nah, timeline-nya biasa seperti apa? Biasa kalian harus mendaftar di antara bulan November sampai Januari. Lalu, Letter of Acceptance atau LOA biasa akan dikirim di bulan Maret atau April. Nah, tapi biasanya di LOA ini belum tentu ditulis kalian akan didanai. Kalian kadang masih harus menunggu. Biasanya di bulan Mei sampai Juli nanti ada surat lagi datang yang namanya semacam Letter of Guarantee, di mana kalian dijamin akan menjadi asisten pengajar atau singkat TA, Teaching Assistant. Biasa di LOG akan ditulis, kalian akan diberikan tunjangan bulanan yang cukup dan biaya kuliah kalian akan dihapus secara keseluruhan. Wah, kalau udah dapet LOG, udah tenang deh. Tinggal terbang ke Amerika di bulan Agustus dan September. Tapi kalau tidak dapat LOG-nya, ya mungkin harus tunda atau defer ke tahun depan. Wih, kok bisa ya master gratis di Amerika didanai sebagai teaching assistant?
Ya, di video saya yang lain sebelumnya, saya sudah ceritakan bahwa jumlah murid S1 yang majornya computer science, data science, dan terkait itu sudah naik 4 kali lipat di dalam 15 tahun terakhir. Jadi banyak kampus Amerika memerlukan banyak asisten pengajar. Dan sebagai bentuk apresiasi, uang sekolah kalian dihapus deh, dan digaji juga kalian. Wah, enak juga dong, S2 gratis di Amerika. Gampang gak nih masuknya? Ya, ada pepatah dari Profesor Milton Friedman, salah satu ekonom dari kampus saya yang dulu pernah mendapat Nobel laureate, mengatakan, "There's no such thing as a free lunch." Ya, beda dikit lah ya sama program makan gratis di Indonesia. Ya, konteksnya beda. Kalau program makan gratis kan memang bagus untuk membangun nutrisi anak dari sebelum lahir, balita sampai remaja. Karena pertumbuhan otak juga memerlukan nutrisi yang bagus. Semoga program makan gratis kita doakan semoga berjalan dengan bagus. Nah, balik lagi, jadi apa kontranya untuk program Master Thesis Research? Pertama, program ini jarang, slotnya sedikit, dan kompetitif. Siapa yang tidak mau S2 gratis? Untuk agar aplikasi kalian bisa dipertimbangkan, kalian biasa harus sudah mempunyai bekal 1-2 tahun keterampilan research yang kalian pupuk semenjak kalian masih S1. Bukan hanya riset abal-abalan ya, tapi harus riset level internasional. Kalau bisa bekerja sama dengan profesor-profesor di Amerika atau di negara maju lainnya. Jadi hal ini di dalam kendali Anda, tapi Anda harus kerja keras. Kontra kedua, program ini susah dibedakan dengan program profesional. Ini contoh nih, dari University of Virginia. Program ini dinamakan MS in Computer Science, di mana dinyatakan harus ada formal thesis. Nah, tapi di universitas yang sama, ada juga program Master of Computer Science, di mana ini adalah program profesional yang berdasarkan kelas-kelas. Widih, bikin bingung ya guys. Namanya mirip banget. Satu MS in Computer Science, yang kedua Master of Computer Science. Nah, jadi makanya yang saya bilang, harus benar-benar membaca dan cari informasi sendiri. Atau kalian mungkin perlu email koordinator program program master-master ini. Oke, kita pindah yuk sekarang ke program PhD Combo S2, S3. Di program ini kita mulai dengan 2 tahun program S2. Isinya kita mengambil 2 kelas per semester, lalu ditambah dengan melakukan riset dan mungkin juga jadi asisten pengajar. Setelah itu, kalian bisa setelah mendapat gelar S2, kalian bisa melanjutkan otomatis masuk ke level S3, melanjutkan riset untuk mendapatkan gelar doktor. Nah, yang ini penting nih, dan banyak yang tidak tahu nih. Kalian juga diberi opsi untuk keluar dari program PhD dengan hanya mendapat gelar S2, atau disebut mastering out. Poinnya, ada 2 opsi. Setelah mendapat gelar S2 di dalam program combo ini, nanti saya akan perdalami konsep mastering out di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe kalau tidak mau kelewatan videonya. Untuk sekarang, kita bahas pro-pronya dulu. Pertama, di dalam program ini, kalian akan didanai penuh, terutama di area STEM. Tidak perlu mencari dana sendiri atau dana dari pemerintah. Saya tidak jelasin lebih dalam ya guys, karena saya sudah bahas di video lain, silakan disimak. Pro yang kedua, bisa langsung mendaftar dari S1 langsung ke program PhD. Ini saya juga sudah jelasin di video lain, jadi saya tidak perdalami ya. Nah, pro yang ketiga, semua kampus Amerika yang berbasis research ini menawarkan program PhD Combo S2 S3 gratis ini. Di Amerika ada 130 kampus yang memberikan gelar doktor di area STEM. Jadi opportunity-nya banyak banget sekali guys. Dan yang terakhir, kalian boleh keluar dengan gelar S2 saja yang disebut mastering out. Tapi ini saya mau tekankan, tidak sama dengan drop out. Jadi kata mastering out itu normal. Jadi bukan dianggap kegagalan seperti drop out. Saya akan paparkan lebih hal ini di video lainnya ya. Wah, pro-pronya banyak, pasti ada kontranya nih. Betul, kontranya adalah program ini juga kompetitif. Perlu 1-2 tahun research sembari kalian masih S1. Sekali lagi, bukan riset abal-abalan, tapi perlu riset level internasional di mana kalian bekerja sama jarak jauh dengan profesor dari Amerika, Eropa, atau negara maju lainnya. Jadi, karena didanai penuh, siapa sih yang tidak mau? Semua siswa-siswa dari seluruh penjuru dunia juga ingin masuk ke program ini. Ya, ini saya simbolik dengan gambar peta Amerika, tapi isinya banyak siswa-siswa dari negara lain.
Ini data jumlah lulusan PhD antara tahun 2009 sampai 2018 berdasarkan negara asal dan mostly di area Science and Engineering. Tentu negara Tiongkok dan India paling atas, lalu South Korea, Taiwan, dan lain sebagainya. Jadi inilah level kompetisinya. Tapi sekali lagi, selama Anda bisa mencari waktu melakukan riset selama S1, menurut saya ada harapan besar. Oke, kita recap cepet ya. Pertama, program profesional yang standar ini lebih mudah, tidak perlu latar belakang, tidak perlu bekal riset, tapi perlu dana besar yang kalian harus cari sendiri. Kedua, program S2 tesis research ada yang didanai, sebagian ada yang didanai penuh. Tapi kompetitif jarang dan perlu bekal research dari S1. Dan terakhir, program PhD combo S2 S3 didanai penuh oleh kampus Amerika, bisa langsung daftar dari S1. Semua kampus riset Amerika menawarkan program ini dan boleh mastering out. Tapi ya kompetitif dan perlu persiapan riset 2 tahun selama S1. Oke, sekian dulu ya untuk video ini. Semoga jelas. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment kalau ada pertanyaan. Bye guys!